Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Salva Salsabila Nasution. Nah, jadi di video kali ini aku tuh gak bakalan ngebuat konten vlog ataupun games, tetapi aku akan membuat konten education, yang dimana aku ngebahas tentang jurnalis dan juga wartawan. Jadi teman-teman, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan aku kasih tahu ke kalian, atau yang bakalan aku bahas, yaitu yang pertama tentang etika dan profesi jurnalis, lalu yang kedua itu ada pedoman media cyber, serta yang ketiga itu ada kode etik wartawan. Kenapa sih aku ngebahas tentang 3 pembahasan ini? Karena aku rasa 3 pembahasan ini itu sangat penting sekali untuk orang-orang awam yang tidak mengerti jurnalis itu untuk mengetahuinya gitu. Jadi aku ingin orang-orang awam itu tahulah bagaimana tidaknya sedikit banyaknya tentang jurnalis dari video ini. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang etika dan profesi jurnalis. Sebelumnya teman-teman, kita harus tahu dulu tentang etika. Nah, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu berarti hak dan kewajiban suatu baik dan buruk yang mengikat mereka. Nah, jadi jurnalis sendiri itu dia memiliki kode etiknya tersendiri. Mereka itu memiliki etika yang harus mereka turuti, yang harus mereka ikuti. Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya ya, apakah seorang jurnalis itu termasuk ke dalam suatu profesi gitu kan? Jawabannya iya, jurnalis itu termasuk ke dalam suatu profesi. Kenapa? Kok bisa dibilang termasuk ke dalam suatu profesi? Karena jurnalis itu dia memiliki kode etik yang mengikat mereka. Nah, nggak hanya cuma jurnalis saja kok, tetapi profesi-profesi lainnya juga seperti itu. Kita ambil contohnya itu profesi dokter ya. Nah, jadi dokter itu kan dia tuh profesi. Nah, jadi dokter itu dia juga memiliki kode etik yang mengikatnya, seperti itu. Jadi nggak cuma jurnalis saja kok, tapi profesi lainnya itu pasti juga terikat oleh kode-kode etik yang mengatur mereka, yang mengikat mereka. Nah, sebab itulah hal inilah yang membedakan antara pekerjaan yang biasa dengan seorang profesi. Itu membedakannya, karena kalau pekerjaan yang biasa itu nggak ada kode etik yang mengikat mereka. Tapi kalau profesi itu mereka ada kode etik yang mengikat mereka, seperti itu. Contohnya seperti ini deh, supaya gampang, kayak tukang beca gitu kan. Tukang beca itu kan dia bisa ngelakuin apa aja suka-suka hati dia juga nggak ada kode etik yang mengikat dia mau ngelakuin hal apapun ya udah gitu, mau kayak mana dia ngebawa becaknya ya udah. Tetapi beda lagi sama jurnalis. Kalau jurnalis itu kan mungkin sebelum mereka ngeposting berita atau membuat suatu artikel, mereka tuh harus ada aturan-aturan yang diikutinya, seperti itu. Kalau pekerjaan biasa itu kan enggak. Nah, itulah bedanya profesi dan juga pekerjaan yang biasa, ya teman-teman. Nah, sementara kode-kode etik itu sudah diatur oleh Dewan Pers. Itu ada 11 pasal yang mengatur tentang kode etik jurnalis. Nah, hal itulah yang membedakan semuanya gitu. Karena hal ini sudah diatur oleh Dewan Pers sendiri tentang bagaimana undang-undangnya, tentang bagaimana kode etik yang harus mereka ikutin, seperti itu. Nah, terus mungkin yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana seorang itu bisa dikatakan seseorang yang profesional? Seseorang yang profesional itu dia bisa dikatakan orang yang profesional ketika dia mengikuti kode-kode etiknya itu dengan baik, lalu habis itu dia juga melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Mereka itu akan dikatakan sebagai seseorang yang profesional. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pedoman media cyber dan juga kode etik wartawan. Jadi 2 pembahasan tentang ini tuh nggak aku pisah, karena ini tuh sangat sangkut paut. Jadi aku satuin aja pembahasannya. Jadi pedoman media cyber ini aku ambil contohnya itu berantem dengan wartawan online, seperti itu ya. Nah, jadi media cyber itu sebenarnya dia sudah
dikeluarkannya pedoman-pedoman untuk media cyber ini. Jadi ada 9 pedoman media cyber yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers pada tahun 2012 yang sudah mengaturnya. Nah, ada 9 poin penting di dalamnya. Salah satunya itu tentang ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup ini dia bilang, jadi di pedoman media cyber ini yang di 9 poin tadi itu dia bilang yang ruang lingkup, dia bilang kalau semua sosial media wahananya itu adalah internet. Jadi internet itu adalah sebagai salah satu bahan atau wahana media sosial. Nah, yang dimana setiap media sosial ini harus memiliki tanggung jawabnya tersendiri, seperti itu kan. Nah, dan juga yang membedakan mungkin yang membedakan media online dan media massa. Jadi sini mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih yang membedakan media online sama media massa, seperti itu. Nah, yang membedakan media online sama media massa. Jadi kalau media massa itu dianya itu harus terverifikasi terlebih dahulu sebelum diterbitkan beritanya, atau para wartawan, para jurnalis itu sebelum menerbitkan suatu berita, mereka itu harus memverifikasi si beritanya ini tersebut, apakah beritanya itu benar atau tidak, seperti itu. Jadi harus sesuai gitu, karena harus terverifikasi. Untuk konten media cyber itu setiap orang itu bisa ngebuatnya. Nah, kamu bisa kok membuatnya, aku juga bisa. Nggak harus seorang jurnalis aja, tetapi masyarakat luas, orang-orang warga itu juga bisa membuat konten media cyber. Tetapi konten media cyber ini ketika kita membuatnya itu, mereka tuh ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi kita tuh nggak sembarangan aja membuatnya, karena ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Jadi ketika kita ingin membuat konten media cyber ada beberapa aturan-aturan yang harus kita ikutin. Nah, aturan pertama, kita itu tidak boleh melanggar undang-undang. Jadi kita tuh harus mengikuti undang-undang yang sudah dibuat oleh media cyber ini sendiri. Nah, lalu yang kedua, kitanya itu harus terregister ketika kita ingin membuat konten di media cyber. Nah, contohnya itu Instagram. Di saat kita itu ingin membuat konten Instagram, atau ketika kita membuat akun di Instagram, kan ada register yang harus kita lewatin. Nah, seperti itu juga media cyber, kita itu harus terregister terlebih dahulu, seperti itu. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, ketika kita ingin membuat konten di media cyber, itu kita jangan memberikan suatu berita yang hoax atau konten-konten yang hoax. Kenapa? Kasian dong. Nih misalnya, kamu tuh membuat suatu konten di media cyber dan aku menikmatin konten kamu, dan ternyata konten-konten yang kamu beri itu berisi berita hoax. Kan jadinya kayak aku tuh jadi akunya itu menyebarkan suatu berita ke teman-teman aku. Rupanya berita yang ini kayak gini loh. Oh iya, dan mereka tuh mempercayainya. Dan ternyata berita yang aku kasih ke mereka itu hoax. Jadinya kan ya kasihan gitu kan itu nggak boleh. Jadi kita itu harus memberikan berita atau konten-konten yang orisinil, yang benar teman-teman. Jadi media online sendiri itu dapat mengedit konten kita yang sudah kita sebarkan di media cyber, karena mereka itu memiliki hak untuk mengedit konten kita ketika konten kita itu tidak sesuai dengan pasal yang sudah mereka buat atau aturan yang sudah mereka berlakukan, seperti itu. Nah, jadi intinya setiap media online itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan ketika kita membuat konten di media cyber, ya kita juga harus bertanggung jawab sama apa yang telah kita buat. Next, ke kode etik wartawan. Nah, di dalam kode etik wartawan ini, setiap masyarakat, setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan keluhannya. Misalnya, yang seperti sudah saya bilang tadi, saya dibuatkan berita atau artikel yang berisi tentang saya, namun artikelnya ini nggak sesuai gitu kayaknya sama
sama aslinya, sama kebenarannya itu nggak sesuai gitu. Kok kayaknya hoax ya yang dia buat. Kayak jadinya tuh nama saya tuh jadi kayak tercemar gitu, nama baiknya tuh jadi tercemar. Nah, saya sendiri itu memiliki hak untuk menyampaikan keluhan saya seperti itu. Namun setiap wartawan itu dia memiliki hak jawab, hak ralat, dan hak untuk membenarkan berita mereka. Nah, yang dimana mereka ini kan memiliki hak koreksi. Jadi ketika saya misalnya nih ya, saya itu kan tadi bermasalah nih sama si wartawan ini tadi. Ketika saya bermasalah sama dia, kayak saya nggak setuju sama apa yang telah dia buat, saya ngelapor sama polisi, saya membawa acara misalnya, saya membawa pengacara misalnya seperti itu kan. Nah, jadi saya laporkan. Terus habis itu si wartawan ini atau si jurnalis yang menulis berita tentang saya tadi, mereka itu memiliki hak koreksi dan hak juga menjawab. Nah, mereka ini harus menggunakan hak jawab mereka. Kenapa? Karena seorang wartawan itulah mereka itu memiliki kelebihan mereka sendiri gitu kan. Ketika mereka menuliskan suatu berita, mereka itu bisa mengoreksi berita mereka kembali atau bisa meralat berita mereka kembali, dan mereka bisa menjawab atas apa yang telah mereka perbuat atau yang telah saya tanyakan. Seperti itu teman-teman, wartawan itu dia memiliki hak koreksi, hak ralat, dan juga hak jawab, yang dimana ketika saya melaporkan mereka ke polisi ketika saya tidak setuju sama pemberitaan mereka, kayaknya itu hoax gitu kan, mereka itu memiliki hak-hak itu tadi. Jadi mereka bisa mengkoreksi berita yang telah mereka buat, mereka bisa meralat berita yang mereka buat, dan juga mereka bisa mempunyai hak jawab untuk atas apa yang setelah saya adukan ke polisi itu misalnya. Nah, itulah keistimewaan wartawan, mereka memiliki hak-hak itu, dan juga mereka ini harus menggunakan hak jawab mereka ketika mereka terkena suatu problem atau terkena suatu skandal seperti yang contoh saya tadi itu. Kenapa? Karena ketika mereka tidak menggunakan hak jawab mereka, yang ada mereka itu akan terkena pidana hukum. Nah, selain pidana hukum, mereka juga akan terkena denda. Dendanya itu bukan yang kecil, tetapi dendanya itu berjumlah 500 juta. Nah, 500 juta itu kan besar ya, jadi lebih baik mereka itu memang menggunakan hak jawab mereka, dan itu wajib seperti itu. Dan sekian video dari saya. Nah, maaf kalau misalnya mungkin kalau ada informasi yang saya sampaikan itu salah, tetapi kalian bisa mengambil yang sisi positifnya, dan semoga kalian bisa mengerti kurang lebih banyaknya tentang jurnalis dan juga wartawan. Sekian video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kalian share ke teman-teman kalian karena ini sangat penting sekali untuk kita semua untuk mengetahui tentang jurnalis dan juga wartawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.